Oke anak-anak, yang pertama kita membuat pola badan depan terlebih dahulu. Kita buat garis lurus dulu sepanjang panjang baju. Panjang baju itu misalnya 70 cm ke bawah. Kita buat garis strip-strip terlebih dahulu. Setelah itu dari titik A ke E adalah seperempat lingkar badan ditambah 1. Kita buat garis bantu terlebih dahulu. Setelah itu dari A ke C adalah panjang punggung tambah 1,5. Kita buat seperti kotakan untuk membantu membuat pola badan. Kita buat garis kebantunya. Lalu dari A ke G adalah 1/6 lebar punggung tambah 1,5, dan dari A ke H adalah 1/6 lebar punggung tambah 1. Lalu hubungkan keduanya menggunakan garis siku-siku. Tandai garis E ke E1 panjangnya 4,5 cm, lalu hubungkan garis H ke H1. Tandai dari garis H sepanjang 12 cm, yaitu sepanjang garis bahu. Dari garis leher turun 3 cm, lalu tarik garis tersebut dengan rumus lebar muka dibagi 2. Lalu kita beri garis bantu dan juga hubungkan kedua garis dari garis yang muka dengan garis yang atas. Hubungkan garis K2 dan garis H. Garis dari pinggang naik 15 cm baik di sisi tengah maupun sisi samping. Lalu buatlah garis untuk menghubungkan keduanya. Buat garis kerung lengan dari garis L ke garis I. Kita bentuk sedemikian rupa agar bagus. Tarik garis dari kerung leher ke bawah dengan ukuran panjang muka. Dari garis tersebut buat titik dari tengah muka dengan rumus per 10 lingkar pinggang plus 1. Dari situ lanjutkan garis 3 cm lagi. Jangan lupa kita beri tanda-tanda pola terlebih dahulu, huruf-huruf pola yang tertera di situ untuk acuan membuat pola agar lebih mudah. Dari L2 ke L4 rumusnya 1/4 lingkar pinggang tambah 1 dikurangi L ke L1. Selanjutnya tarik garis tersebut ke atas menuju titik I. Dari titik C turun ke bawah dengan ukuran panjang panggul. Dari titik tersebut tarik garis mendatar dengan rumus 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Lalu hubungkan dengan garis pinggang. Beri garis bantu. Lalu kita tarik garis dari G keluar sepanjang 2 cm menuju G1. Lalu kita turunkan sepanjang panjang baju tersebut. Ini dibuat untuk membuat tempat untuk kancing dan juga lubang kancingnya. Setelah itu tarik garis dari G1 menuju G2 sepanjang 5 cm. Lalu tarik garis lurus tersebut ke bawah sepanjang baju. Ini digunakan untuk membuat lapisan busana, untuk membuat lapisan tengah muka. Iya, jangan lupa panjang kupna dari tengah ke atas sepanjang 13 cm dan dari tengah ke bawah sepanjang 12 cm.
Setelah itu, dari titik panjang baju turunkan sepanjang 2,75 cm dan juga kita buat garis bantu yang 70 cm sebelumnya. Dari titik R ke R1 di ujung baju nanti kita akan menaikkan sepanjang 3 cm. Lalu dari titik R1 ke titik Q itu kita hubungkan agar melengkung ke depan. Nah, inilah hasil jadinya. Jangan lupa kita membuat arah serat pada kain. Setelah membuat pola badan depan, kita akan membuat pola badan belakang. Nah, yang pertama-tama kita buat garis lurus terlebih dahulu sepanjang 70 cm seperti pola yang bagian depan tadi. Dari titik B ke E rumusnya seperempat lingkar badan dikurangi 1. Buat garis bantu seperti bentuk persegi panjang. Kita buat titik strip seperti tadi untuk sebagai garis bantu. Setelah itu dari garis B ke D rumusnya panjang punggung tambah 1,5. Lalu hubungkan kedua garis tersebut antara garis D dengan garis D1. Kita buat garis seperti persegi panjang agar lebih mudah untuk membuat polanya. B dengan D dan E dengan D1 itu panjangnya sama. Jangan lupa kita hubungkan garis pinggangnya. Dari B ke B1 3 cm dan B ke B2 adalah 1/6 lebar punggung tambah 1. Lalu hubungkan keduanya dengan garis lengkung untuk membentuk kerah bagian belakang. Tarik titik dari garis E ke E1 sepanjang 4,5 cm. Hubungkan titik B2 dengan E1. Dari B2 ke B3 letak garisnya sepanjang garis bahu yaitu 12 cm. Dari B1 ke M turun 8 cm. Lalu dari M ke N adalah lebar punggung dibagi 2. Kita beri garis bantu terlebih dahulu. Setelah itu kita hubungkan B dengan H menggunakan penggaris lengkung. Setelah itu dari D3 ke I dan dari D ke O tarik garis sepanjang 15 cm. Ini adalah garis panjang sisi. Hubungkan garis I dengan garis H. Setelah itu kita buat dari D ke D1 rumusnya 1/10 lingkar pinggang dan dari D1 ke D2 yaitu 3 cm.
Lalu di tengah-tengahnya kita buat garis ke atas sepanjang 12 cm dan ke bawah juga 12 cm. D2 ke D3 adalah seperempat lingkar pinggang kurangi 1 dikurangi D, D1. Ini adalah rumus untuk bagian lingkar pinggang bagian belakang. Hubungkan D3 dengan titik I. Lalu tarik garis D ke bawah dengan ukuran tinggi panggul. Kita beri nama titik S. Dari titik S kita buat seperempat lingkar panggul dikurangi 1, lalu kita buat garis bantunya. Setelah itu kita hubungkan titik D3 ke titik T dengan penggaris lengkung. Lalu teruskan titik T ke bawah sampai ujung baju, yaitu titik V. Dari V ke V1 naik 3 cm. Setelah itu hubungkan titik V dengan titik U menjadi sebuah garis lengkung, maksud saya titik V1. Pola badan belakang sudah jadi, jangan lupa kita membuat tanda arah serat dan juga menuliskan tanda P sebagai tanda bahwa itu adalah pola badan belakang. Pola badan belakang sudah jadi, kita lanjut ke pola lengan kemeja. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat garis lurus ke bawah dengan ukuran panjang lengan dari titik A menuju ke titik B, misalnya panjang lengannya 50 cm. Kita buat garis bantu strip-strip terlebih dahulu. Setelah itu dari titik A ke C turun 13 cm, yaitu sepanjang tinggi puncak. Nah, setelah itu dari titik C kita tarik garis sepanjang mungkin ke kanan dan ke kiri dari titik C tersebut, jadi belum ada ukurannya. Lalu dari titik A ke titik C1 hubungkan dengan ukuran setengah lingkar kerung lengan. Jadi patokannya adalah titik A. Lalu kita tabrakkan ke garis C1 sepanjang setengah lingkar kerung lengan. Kita buat garis strip-stripnya terlebih dahulu. Setelah itu bagi garis dari A ke C1 itu menjadi 3 bagian. Jadi misalnya di situ 21 cm, berarti 21 dibagi 3. Pada bagian pertama kita naikkan 1,5 cm. Pada bagian kedua kita bagi lagi menjadi 2 bagian dan kita turunkan sepanjang setengah cm. Setelah itu kita hubungkan ketiga titik tersebut menjadi sebuah garis lengkung. Ini adalah pola bagian depan, pola lengan bagian depan. Lalu bagian belakang juga sama, dari A ke C2 sepanjang setengah lingkar kerung lengan. Kita tabrakkan ke garis C tadi. Kita buat garis bantunya. Setelah itu dibagi lagi menjadi 3 bagian seperti yang di depan. Kita buat titiknya. Pada titik pertama kita naikkan 1 cm. Nah, kita hubungkan dari titik pertama menuju titik kedua. Jadilah pola lengan bagian belakang. Setelah selesai, kita beralih ke bagian bawah ujung lengan. Dari bagian B, kita tarik garis ke kanan dan ke kiri sepanjang lingkar ujung lengan. Jadi misalnya lingkar ujung lengannya 23, maksud saya 26, berarti dibagi 2 menjadi 13 dan 13 cm. Kita buat garisnya.
13 cm dan 13 cm. Lalu dari garis 13 cm tersebut kita hubungkan ke arah C1. Begitu juga dengan yang bagian belakang, kita hubungkan ke arah C2. Bagian kanan dan kiri sama. Setelah itu dari ujung atas masuk 6 cm, dan dari 6 cm itu kita buat garis panjang 7 cm sebagai tanda untuk letaknya belahan pada lengan kemeja wanita. Setelah selesai, kita membuat arah serat lengan. Kita tandai bagian depan dan belakangnya. Beginilah hasil pola lengan kemeja. Setelah membuat lengan kemeja, kita harus membuat manset atau bantangan. Bantangan ini cukup mudah. Cukup membuat kotak persegi panjang dengan lebar 4 cm dan juga panjang 23 cm. Pada manset ini nantinya kita akan memotong dua bahan, yaitu pelapis dan juga bahan utama. Nah, setelah membuat manset atau bantangan, kita akan membuat sebuah lapisan. Lapisan ini yang akan digunakan untuk menutupi bagian belahan pada tangan ujung kemeja. Panjangnya adalah 15 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Arah seratnya adalah menyerong agar lebih mudah untuk dijahit. Setelah itu kita akan membuat kerah kemeja. Buat kotak dengan lebar A ke B sepanjang 3,5 cm dan panjang atau A ke C sepanjang lingkar leher dibagi 2 ditambah 2,5. Kita buat kotakannya terlebih dahulu. Jangan lupa beri tanda-tanda pola. Dari D ke D1 nantinya akan naik 1 cm. Setelah itu, dari B ke D2 dibagi menjadi dua bagian. Dari garis D1 tersebut, tarik garis ke pertengahan dengan penggaris lengkung. Sebelum itu kita buat dari C ke C1 itu 2,5 cm. Dari B ke D2 itu dibagi dua bagian. Nah, itu yang tadi dari D1 ke pertengahan, kita tarik garis ke tengah. Jangan lupa beri arah serat. Ini dinamakan kaki kerah atau dalam bahasa Inggris disebut board. Selanjutnya kita akan buat daun kerah. Lebarnya 4 cm dan panjangnya adalah setengah dari lingkar leher. Kita buat kotakannya terlebih dahulu. Kita beri tanda A, B, C, dan D. Kita buat garis bantu, strip-strip terlebih dahulu. Dan dari A ke B itu titik strip, artinya adalah lipatan.
Selanjutnya dari B ke D kita bagi menjadi 2, dan dari A ke C juga dibagi menjadi 2 bagian. Kita beri tanda bagi 2. Selanjutnya dari D ke bawah itu turun 1 cm. Kita beri tanda D1, lalu kita hubungkan ke tengah-tengah garis yang tadi menggunakan penggaris lengkung. Setelah itu dari C ke C1 adalah keluar 2,5 cm. Lalu hubungkan dari D1 ke C1 menuju ke atas sepanjang 7-8 cm. Kalau sudah, kita hubungkan ke tengah antara A dengan C. Kita beri tanda pola, jangan lupa, dan inilah pola daun kerah. Ini adalah pola terakhir dari pola kemeja yang kita buat. Hasil jadinya kurang lebih seperti ini ya, jadi memakai satu kertas payung saja sudah cukup. Selamat mengerjakan.